Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai penilaian taksonomi Bloom, aspek afektif dan psikomotorik. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Alfiatur Rahmaniyah, NIM 04, dan teman-teman saya yaitu Putri Wahyu Utami, NIM 01, Fitriya Siska Fadila, NIM 08, Indria Alvinda, NIM 11, Nafisatunisa, NIM 31, dan Naili Rohmah, NIM 35. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki materi yang pertama, yaitu tentang taksonomi Bloom aspek afektif. Pengertian dari aspek afektif adalah aspek yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan pada suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Caldwell, Bloom dan Masia 1964 mengemukakan bahwa aspek afektif itu merupakan sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal emosional, seperti perasaan, nilai-nilai, apresiasi, antusias, motivasi, dan sikap. Dalam aspek afektif ini dibagi menjadi 5 kategori. Kategori yang pertama yaitu menerima atau receiving, yang kedua menanggapi atau responding, yang ketiga menilai atau following, yang keempat mengorganisasikan atau organization, dan yang kelima memiliki karakter. Kategori yang pertama yaitu kategori menerima atau receiving. Pada kategori ini ditandai dengan memberikan respon pada suatu tugas atau fenomena terhadap peserta didik. Yang dimaksud penerimaan itu adalah semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar pada diri peserta didik. Contohnya yaitu sikap peserta didik dalam mendengarkan penjelasan pendidik dengan penuh hormat atau sungguh-sungguh. Contoh yang kedua yaitu memperhatikan instruksi perintah dari pendidik. Dalam kategori menerima ini, ada kata kerja operasional yang dipakai, yaitu menerima, mendengarkan, memperhatikan, menunjukkan rasa ingin tahu. Kategori yang kedua yaitu menanggapi atau responding. Pada ranah ini, itu dilakukan dengan partisipasi aktif dari peserta didik dengan memberikan respon pada suatu tugas atau fenomena. Hasil dari pembelajaran tersebut yaitu peserta didik mampu berpartisipasi dalam diskusi kelas, contohnya. Sama pada kategori menerima tadi kan ada kata kerja operasional. Pada kategori menanggapi juga ada, yaitu kata kerjanya menanggapi, merespon, melakukan, melaksanakan, menunjukkan, mengikuti, dan menampilkan. Selanjutnya, kategori yang ketiga yaitu menilai, yang akan disampaikan Mbak Naili Rohmah. Baiklah, selanjutnya ada ranah menilai atau penentuan sikap atau following dari aspek afektif atau sikap. Pada ranah ini didasarkan pada internalisasi seperangkat nilai-nilai yang ditentukan pada suatu tingkah laku, fenomena, dan objek. Jadi, sebelumnya kan sudah dijelaskan jika taksonomi Bloom digunakan untuk menentukan
arah pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang biasanya terdiri dari 3 aspek ya teman-teman, ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di ranah menilai dari aspek afektif ini menuju ke seperangkat nilai-nilai yang ditentukan pada suatu tingkah laku. Misalnya ada mengusulkan ide pada saat berdiskusi. Nah, pada saat seseorang atau peserta diskusi mengusulkan ide, memberikan pendapat, nah dari situlah kita bisa menilainya. Seperti itu. Kemudian di aspek selanjutnya ada aspek mengorganisasikan atau organization. Pada ranah mengorganisasikan ini merupakan kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Misalnya, melakukan aktivitas dalam menjaga keseimbangan hak dan tanggung jawab, menjelaskan tugas secara sistematis dalam menyelesaikan masalah. Nah, dari mengorganisasikan ini diharapkan itu nanti ada koordinasi ya teman-teman, dari pihak A, pihak B, bagaimana memecahkan suatu masalah yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, penilaiannya itu terletak di situ, terletak pada kontribusi dari beberapa kelompok untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu memiliki karakter atau menghayati nilai. Pengertiannya, kemampuan menghayati nilai kehidupan sehingga menjadi milik pribadi atau internalisasi yang menjadi pegangan nyata dan jelas dalam mengatur kehidupannya sendiri. Nah, memiliki karakter ini mempunyai keterkaitan yang erat dengan sistem nilai yang dapat mengendalikan tingkah lakunya sehingga menjadi karakteristik gaya hidupnya. Nah, contohnya di sini ada kemampuan pertimbangkan dan menunjukkan tindakan yang disiplin. Nah, dari uraian tadi bisa disusun kata kerja operasional tahapan yang menunjukkan aspek afektif. Nah, kata operasional tersebut dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan tujuan pembelajaran dan instrumen penilaian. Nah, kata kerja operasional aspek afektif ini itu ada 5 tahapan. Yang pertama, menerima. Nah, kata kerja operasional yang bisa dipakai meliputi menerima, mendengarkan, memperhatikan, menunjukkan rasa ingin tahu. Contohnya tadi sudah dijelaskan bahwa peserta didik mendengarkan pendidik dengan baik, dengan hormat. Yang kedua, tahapan menanggapi. Nah, kata kerja operasional yang bisa dipakai meliputi menanggapi, merespon, melakukan, melaksanakan, menunjukkan, dan menampilkan. Contohnya, peserta didik berpartisipasi dalam diskusi kelas. Yang ketiga, tahapan menilai. Kata kerja operasional yang bisa dipakai menilai, mengusulkan, memilih, menghargai, menentukan, dan memberikan ide. Nah, contohnya, peserta didik bisa mengusulkan ide saat berdiskusi di kelas. Yang keempat, mengorganisasikan atau mengelola. Nah, kata kerja operasionalnya meliputi mengorganisasi, memprioritaskan, mengatur, menata, dan tanggung jawab. Nah, contohnya menempatkan nilai pada suatu skala nilai dan dijadikan pedoman dalam bertindak secara bertanggung jawab. Yang kelima, ada tahapan memiliki karakter atau menghayati. Nah, kata kerja operasionalnya ini yang bisa dipakai meliputi menghayati, membiasakan, membudaya, dan mengamalkan. Contohnya, tadi kemampuan mempertimbangkan dan menunjukkan tindakan yang disiplin. Nah, peserta didik yang terbentuk suatu karakter positif seperti disiplin, maka dalam dirinya secara emosional, personal, dan sosial juga akan menunjukkan rasa disiplin. Nah, guru itu fungsinya sebagai apa? Yaitu sebagai fasilitator dan motivator
yang diharapkan dapat memberikan stimulus untuk dapat mendorong pembentukan sikap kerjasama dan disiplin. Nah, berdasarkan hal itu, maka taksonomi Bloom aspek afektif ini mempunyai makna sebagai untuk menentukan tujuan pembelajaran dan menguatkan proses pembelajaran sikap afektif seperti pembelajaran sikap kerjasama dan disiplin. Selanjutnya ini bisa kita lihat ada gambar ini. Nih, bisa kita pahami ya. Ini ada gambar mulai dari 0 pra-pelajar sampai tahapan kelima pembentukan pola hidup. Adanya tahapan dari rendah ke tinggi. Nah, bisa dibaca. Nah, dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa peserta didik yang belajar akan memperbaiki kemampuan-kemampuan internal yang afektif ini. Nah, peserta didik mempunyai kepekaan tentang sesuatu hal sampai pada penghayatan nilai sehingga menjadi pegangan hidup. Nah, jadi disimpulkan bahwa perilaku penerimaan ini pada tahap pertama ini merupakan yang paling rendah. Sedangkan pembentukan pola hidup atau karakter ini merupakan yang paling tinggi, tahapan yang paling tinggi, yaitu kemampuan menghayati nilai sehingga menjadi pegangan hidup. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu taksonomi Bloom aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik taksonomi Bloom meliputi gerakan fisik, koordinasi, meniru, dan penggunaan berbagai keterampilan motorik. Pengembangan keterampilan ini membutuhkan latihan dan diukur dalam hal kecepatan, ketepatan, jarak, prosedur, atau teknik pelaksanaan. Menurut pandangan Bloom, peserta didik tidak cukup sekedar bisa praktik atau membaca, akan tetapi perlu pengembangan keterampilan dalam praktik atau membaca secara berjenjang hingga memiliki keahlian yang baik. Nah, aspek psikomotorik taksonomi Bloom ini ada 7. Yang pertama yaitu persepsi, yang kedua persiapan, yang ketiga pembimbingan, yang keempat terampil dasar, yang kelima ahli, yang keenam mengadaptasikan, dan yang ketujuh yaitu mengkreasikan. Yang pertama yaitu persepsi atau perception. Tahapan persepsi berupa kemampuan untuk menggunakan isyarat sensorik untuk memandu aktivitas motorik. Misalnya, dalam memahami komunikasi verbal maupun non-verbal, memperhatikan gerak motorik berwudu, memahami arah gerakan tangan dalam memperkecil dan memperbesar ukuran objek pengamatan pada penggunaan mikroskop. Dan yang kedua yaitu persiapan atau set. Tahapan persiapan menunjukkan kesiapan untuk mengambil langkah tindakan untuk melakukan tugas. Peserta didik diharapkan mengetahui urutan langkah-langkah dalam suatu keahlian. Selain itu, juga dapat menunjukkan keinginan untuk proses belajar sebagai indikator berupa motivasi. Nah, tahapan persiapan memiliki hubungan erat dengan ranah afektif pada tahapan menanggapi respon. Misalnya, pada kegiatan praktikum melakukan persiapan, melakukan pengamatan, menggunakan mikroskop, atau kesiapan dalam melakukan praktik wudhu atau ibadah. Saya Indri Alvinda akan melanjutkan mengenai pembahasan tadi, aspek psikomotorik
taksonomi Bloom. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelasin mengenai tahap persepsi dan tahap persiapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap pembimbingan atau quick response. Nah, tahap pembimbingan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu gerakan sesuai dengan contoh yang diberikan. Misalnya apa? Misalnya membuat lingkaran di atas bola. Misalnya guru membuat lingkaran di papan tulis. Nah, diharapkan siswanya dapat meniru contoh yang diberikan seperti itu. Nah, yang kedua yaitu melakukan peniruan dalam melakukan pengamatan menggunakan mikroskop. Di sini misalnya kita melakukan pengamatan tentang protozoa. Nah, gurunya itu memberi contoh, misalnya caranya itu kita tetesin air rendaman jerami dan kita teliti di bawah mikroskop seperti itu. Nah, contoh yang diberikan guru tersebut diharapkan siswanya dapat mencontohnya sehingga dinamakan dengan tahap pembimbingan seperti itu. Nah, selanjutnya ada tahap terampil dasar. Tahap terampil dasar merupakan kemampuan melakukan gerakan tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan, karena dia sudah dilatih secukupnya atau dapat melakukan kebiasaan dan gerakan yang dilakukan dengan rasa percaya diri dan penuh kemampuan, atau sudah melewati tahap pembimbingan. Nah, seperti itu. Misalnya apa? Misalnya melakukan lompat tali dengan tepat atau benar. Nah, di sini dia tidak membutuhkan contoh lagi, tapi dia sudah bisa melakukannya sendiri tanpa diberi contoh dan melakukannya dengan benar seperti itu. Nah, yang kedua itu contohnya sudah memiliki kemampuan pengamatan mikroskop dengan penuh percaya diri. Di sini guru tidak usah lagi memberi contoh, misalnya tadi contohnya pengamatan air rendaman jerami. Nah, itu misalnya tidak usah diberi contoh, misalnya airnya diambil dengan pinset, nanti diamati di bawah mikroskop seperti itu. Guru sudah tidak usah menjelaskan, tapi siswanya sendiri sudah bisa melakukannya dengan sendiri seperti itu. Nah, tahap selanjutnya yaitu merespon tindakan atau kompleks. Merespon tindakan kompleks atau ahli merupakan kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap dengan lancar, tepat, dan efisien. Kategori ini termasuk melakukan sesuatu tanpa ragu-ragu dan kinerjanya secara otomatis. Contohnya apa? Melakukan praktik wudhu dengan efektif dan efisien. Nah, praktik wudhu sendiri kan tahapannya kan banyak, misalnya dari mencuci tangan, terus berkumur, membasuh muka. Nah, seperti itu. Nah, siswa itu diharapkan dia sudah bisa melakukannya tanpa ada kesalahan atau kekeliruan seperti itu. Jadi dia sudah dapat jika sudah bisa melakukan tanpa kesalahan, tanpa kebolak-balik, berarti dia sudah bisa sudah bisa melakukan tahap ini, yaitu merespon tindakan kompleks atau ahli seperti itu. Nah, yang kedua, keterampilan bermain bola dalam menciptakan gol. Sama seperti tadi, dia harus tahap-tahapannya kan banyak, jadi dia bisa melakukannya secara urut tanpa ragu-ragu seperti itu. Baik, terima kasih. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada mengadaptasi atau adaptation, merupakan kemampuan individu yang bisa menyesuaikan diri pada keadaan yang baru. Misalnya, kita menggunakan mikroskop tipe cahaya untuk melakukan penelitian, tapi dengan seiring berkembangnya iptek, muncul mikroskop yang tipe listrik. Kita bisa menyesuaikan diri kita untuk bisa menggunakan mikroskop listrik tersebut. Nah, selanjutnya ada aspek mengkreasikan atau origination, merupakan kemampuan individu yang membentuk kreativitas yang berasal dari prakarsa atau inisiatifnya sendiri. Contohnya, kita membuat gerakan baru dalam tari atau senam. Dalam biologi seperti
mengamati mikroorganisme menggunakan alat selain mikroskop. Itu termasuk contoh dari mengkreasikan. Selanjutnya ada kata kerja operasional aspek psikomotorik. Kata kerja operasional itu digunakan sebagai panduan untuk menentukan tujuan pembelajaran dan sebagai panduan dalam menyusun soal-soal. Jadi, bisa dijadikan sebagai pedoman dalam penilaian individu. Dalam kata kerja operasional aspek psikomotorik ada 5 tahapan, yaitu pertama memahami, kedua mempersiapkan, ketiga mempraktikkan, keempat menyempurnakan atau merespon otomatis, dan yang terakhir adalah memodifikasi. Dalam menentukan tujuan pembelajaran, kita menggunakan aspek ABCD, di mana A itu adalah audiens. Audiens di sini dalam pembelajaran adalah sasaran utamanya itu adalah siswa. Jadi, audien dalam pembelajaran adalah siswa. B itu behavior, artinya perilaku. Pada tahap ini, kita menggunakan kata kerja operasional. Misalnya, siswa dapat menyusun laporan praktikum. Jadi, kita menggunakan kata kerja berupa menyusun. Nah, kata kerja operasional yang kita gunakan itu tidak boleh menggunakan kata kerja yang ambigu atau sulit dipahami. Jadi kita harus menggunakan kata kerja yang mudah dipahami. Yang kemudian ada C. C di sini adalah condition. Condition itu boleh ada dan boleh juga tidak ada saat menunjukkan perilaku siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya nih, siswa dapat memahami fotosintesis setelah membaca buku panduan belajar secara mandiri. Di sini kata kerjanya itu memahami, dan yang menjadi condition itu setelah membaca buku panduan belajar secara mandiri. Jadi itu conditionnya. Itu boleh ada, boleh juga tidak ada. Yang terakhir ada degree. Degree ini menunjukkan kriteria perilaku siswa yang akan dinilai. Contohnya, siswa dapat memahami bentuk daun dari 6 buah daun yang diberikan minimal 5 daun. Di sini kata kerjanya kita menggunakan memahami. Nah, yang menunjukkan degree itu yang mana? Yang menunjukkan degree itu yang minimal 5 daun. Kok bisa? Karena dengan minimal 5 daun ini, siswa kalau sudah menyebutkan 5 daun, berarti dia sudah bisa memahami bentuk daun itu seperti apa. Jadi tujuan pembelajaran bisa tercapai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.